Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Inovasi Pendidikan akan mempresentasikan materi tentang konsep model inovasi pendidikan yang meliputi definisi inovasi pendidikan, perencanaan inovasi pendidikan, model-model inovasi pendidikan, dan petunjuk tentang cara untuk mengadakan inovasi pendidikan pada suatu sekolah. Apa yang dimaksud inovasi pendidikan itu? Inovasi pendidikan adalah inovasi pembaruan dalam bidang pendidikan atau inovasi yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Inovasi pendidikan merupakan suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal baru bagi seseorang atau kelompok orang atau masyarakat, baik berupa hasil inversi, yaitu yang baru, atau discovery atau mengubah yang lama, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah-masalah pendidikan. Lalu, apa saja perencanaan inovasi pendidikan? Yang pertama, penyusunan perencanaan. Penyusunan perencanaan disesuaikan dengan keperluan. Faktor dominan di lembaga pendidikan adalah faktor manusianya, sedangkan faktor yang dominan di suatu sekolah adalah guru dan siswa. Akan tetapi, penyusunan perencanaan mempunyai faktor yang utama yang berpengaruh terhadap proses inovasi pendidikan, yaitu interaksi guru dan siswa. 2. Hubungan antara suatu sistem dengan lingkungannya. Ada 3 macam hubungan antara suatu sistem dengan lingkungannya yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada sistem, yaitu yang pertama, hubungan reaktif, artinya sistem secara kontinu atau berkesinambungan mengadakan respon terhadap kekuatan atau tekanan dari luar, misalnya masalah politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan sebagainya. 2. Hubungan proaktif, artinya sistem memegang peranan sebagai pengambil inisiatif untuk mengadakan perubahan atau inovasi dan secara aktif berusaha mencari sumber dari lingkungannya. 3. Hubungan interaktif, artinya pertumbuhan dan pengembangan atau perubahan suatu sistem sebagai hasil adanya hubungan interaksi antara sistem dengan lingkungannya. Sistem dengan lingkungannya saling memegang peranan dalam proses terjadinya perubahan atau inovasi. Berdasarkan ketiga macam hubungan tersebut, yang sesuai dengan perubahan pendidikan yang direncanakan atau inovasi ialah hubungan proaktif dan interaktif. 3. Elemen-elemen pokok dalam proses perencanaan. Niles mengungkapkan 11 komponen penting yang menjadi wilayah inovasi dalam pendidikan, yaitu personalia, banyaknya personal dan wilayah kerja, fasilitas fisik, penggunaan waktu, perumusan tujuan, prosedur pembelajaran, peranan yang diperlukan, wawasan dan perasaan, bentuk hubungan antar bagian atau mekanisme kerja, hubungan dengan sistem lain, dan perencanaan strategi pembelajaran. Sedangkan Ibrahim mengungkapkan elemen-elemen pokok dalam proses perencanaan, yaitu merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus inovasi, mengidentifikasi masalah, menentukan kebutuhan, mengidentifikasi sumber penunjang dan penghambat, menentukan alternatif kegiatan, menemukan alternatif pemecahan masalah, menentukan alternatif pendayagunaan sumber daya yang ada, menentukan kriteria untuk memilih alternatif pemecahan masalah, menentukan alternatif pengambilan keputusan, dan yang terakhir, menentukan kriteria untuk menilai hasil inovasi. Model-model inovasi pendidikan. Model-model dalam inovasi diciptakan sebagai sebuah kerangka dasar dalam memahami bagaimana suatu inovasi itu terjadi
serta bagaimana melihat kemampuan seseorang untuk menjadi inovatif, adaptif, dan mampu mendifusikan suatu inovasi tertentu. Jadi, model-model ini tidak hanya digunakan untuk memahami bagaimana suatu inovasi terjadi, tetapi juga digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat kemampuan seseorang untuk menjadi inovatif, adaptif, dan mampu mendifusikan atau menyebarkan suatu inovasi. Model-model yang akan dibahas ini merupakan model-model inovasi pendidikan yang sebelumnya telah digunakan di Amerika Serikat, yang meliputi dari 3 model. Model yang pertama adalah model penelitian, pengembangan, dan difusi. Model inovasi ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap orang tentu memerlukan perubahan, di mana unsur pokok dari perubahan itu sendiri adalah penelitian, pengembangan, dan difusi. Sehingga langkah-langkah dalam melakukan suatu perubahan pendidikan yang pertama adalah langkah penelitian. Penelitian ini dilakukan agar permasalahan dapat diketahui dengan tepat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Namun, hasil penelitian ini tidak bisa langsung digunakan oleh pemakai, sehingga perlu pada langkah selanjutnya, yaitu langkah pengembangan. Langkah pengembangan ini dilakukan dengan mengembangkan hasil penelitian menjadi bentuk yang bersifat operasional agar mudah diterapkan. Setelah langkah pengembangan selesai, maka terbentuklah suatu inovasi. Dan langkah selanjutnya adalah melakukan difusi inovasi, yakni suatu proses di mana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem, dengan memperhatikan nilai-nilai sosial yang berlaku di lingkungan di mana inovasi tersebut akan diterapkan. Beberapa ahli juga menambahkan satu langkah lagi pada model ini, yaitu langkah evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi penerapan inovasi pada lingkungan tertentu. Model yang kedua adalah model pengembangan organisasi. Model ini lebih berorientasi pada organisasi daripada berorientasi pada sistem sosial. Model ini berpusat pada sekolah karena sekolah merupakan suatu organisasi. Model ini juga menyarankan agar sekolah tidak hanya diberitahu tentang inovasi pendidikan dan diminta untuk menerimanya, tetapi sekolah hendaknya mampu untuk memecahkan sendiri masalah pendidikan yang dihadapinya, dengan cara mengorganisir berbagai macam sumber yang ada dalam organisasi itu sendiri, atau bisa juga dengan bantuan ahli dari luar organisasi. Sekolah juga diharapkan mampu untuk menemukan cara bagaimana menerapkan inovasi serta menilai hasil yang telah dicapai. Selain itu, model ini juga menyatakan bahwa suatu organisasi yang tidak mampu merumuskan dan memecahkan masalahnya bukan karena tidak memiliki kemampuan dalam bidang teknis pemecahan masalah, tetapi karena tidak mampu dalam sosial, yang dalam hal ini artinya para anggota organisasi saling mempertahankan perasaannya. Di mana jika seseorang lebih mengutamakan perasaannya, maka akan sulit untuk berpikir secara rasional. Para pemakai model ini juga telah menghasilkan teknis penerapan inovasi dengan menggunakan berbagai macam cara seperti latihan, permainan, simulasi, dan sebagainya. Cara ini dapat digunakan secara kelompok dalam organisasi dengan tujuan untuk belajar mengendalikan perasaan, untuk memperdalam pemahaman tentang tujuan organisasi, serta untuk menciptakan iklim sosial yang baik dalam organisasi, sehingga dapat mempercepat diterapkannya suatu inovasi. Model yang ketiga adalah model konfigurasi. Ialah suatu pendekatan secara komprehensif untuk mengembangkan strategi inovasi atau perubahan pendidikan pada situasi yang berbeda. Model ini menekankan pada batasan tentang serangkaian situasi perubahan pada waktu tertentu. Model konfigurasi ini digunakan inovator untuk meningkatkan kemungkinan diterimanya inovasi. Sedangkan bagi penerima inovasi, model ini digunakan untuk meyakinkan bahwa inovasi yang diterimanya benar-benar sesuatu yang dibutuhkan. Adapun menurut model konfigurasi ini, kemungkinan terjadinya difusi inovasi tergantung pada 4 faktor, yaitu sebagai berikut. Faktor yang pertama adalah konfigurasi, yaitu menunjukkan bentuk hubungan inovator dengan penerima dalam konteks sosial atau hubungan dalam situasi sosial dan politik.
Faktor yang kedua adalah hubungan, yaitu hubungan antara para pelaku dalam proses penyebaran inovasi. Faktor yang ketiga adalah lingkungan, yaitu bagaimana keadaan lingkungan sekitar tempat penyebaran inovasi. Dan faktor yang keempat adalah sumber, yaitu apakah sumber yang tersedia baik bagi inovator maupun penerima dalam proses transisi penerimaan inovasi. Petunjuk tentang cara untuk mengadakan inovasi pendidikan pada suatu sekolah. Pertama, membuat rumusan inovasi. Buat rumusan yang jelas tentang inovasi yang akan diterapkan. Misalnya, pertama, apa yang diperlukan sehingga perlu ada perubahan. Yang kedua, adakah hal-hal lain yang ikut menunjang penerapan inovasi. Selanjutnya, petunjuk yang kedua yaitu penggunaan metode. Berikut tentang cara guru dan kepala sekolah mengadakan pembaharuan atau menerapkan inovasi. Yang pertama, tujuan diadakannya inovasi perlu dimengerti dan diterima oleh guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Yang kedua, motivasi positif digunakan untuk memberikan rangsangan agar mau menerima inovasi. Yang ketiga, harus diusahakan agar individu ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan inovasi. Yang terakhir, perlu direncanakan tentang evaluasi keberhasilan program inovasi. Petunjuk yang ketiga yaitu penggunaan berbagai alternatif pilihan atau option. Hal ini dikemukakan berdasar pemikiran bahwa pihak yang menerapkan inovasi, baik guru maupun siswa, memiliki perbedaan individual. Demikian pula cara menilai atau penggunaan metode. Semakin banyak pilihan yang disediakan guru, semakin mendapatkan kesempatan melaksanakan sesuai dengan kemampuan dan situasi kondisi setempat. Nah, petunjuk yang keempat, penggunaan data informasi. Gunakan data informasi yang ada untuk bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan dan penerapan inovasi. Lalu yang kelima, penggunaan tambahan data. Data lain bisa diperlukan dalam penerapan inovasi di sekolah sebagai berikut, yaitu pemahaman dan partisipasi siswa terhadap program yang ada, pengertian tentang program yang baru, lalu tingkat kemajuan tentang program baru, analisis kemudahan dan kesukaran untuk mencapai tujuan, serta penilaian terhadap bahan media instruksi yang diproduksi sekolah, jumlah dan macam diagnosis tes dari siswa, dan lain sebagainya. Lalu petunjuk yang lain, yang keenam, yaitu ada manfaat pengalaman dari lembaga lain. Ada beberapa yang dapat dipakai untuk melancarkan penerapan inovasi di sekolah, yaitu yang pertama, gunakan guru penasihat. Lalu yang kedua, sediakan pilihan atau option. Yang ketiga, mengembangkan media. Yang keempat, merevisi kurikulum dengan menggunakan mini kursus atau kursus singkat. Dan yang kelima, membuat tempat belajar lebih baik dalam gedung yang ada, dan lain sebagainya. Petunjuk dan tata cara yang lain, nomor 7, bertindak secara positif untuk mendapatkan kepercayaan. Pemimpin pendidikan harus melakukan langkah atau menyelesaikan usahanya sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah harus memahami tindakan yang perlu dilakukan untuk perbaikan sekolahnya. Yang kedua, kepala sekolah harus menghayati kenyataan bahwa inovasi perlu diadakan untuk perbaikan. Yang ketiga, kepala sekolah harus yakin bahwa sekolah ini tepat untuk menerapkan inovasi. Dan yang keempat, kepala sekolah harus banyak mencurahkan waktu dan tenaganya baik untuk kegiatan sekolah, luar sekolah, maupun masyarakat yang memerlukan tenaganya guna menjalin hubungan yang akrab dengan segala pihak. Lalu petunjuk yang ke-8 yaitu ciptakan kepemimpinan yang efektif. Untuk melaksanakan program inovasi dengan efektif dalam menghadapi berbagai macam tantangan, kepala sekolah perlu menggunakan sistem pengorganisasian yang tepat. Dalam pengalaman para pelaksana model school project di Amerika Serikat, disarankan digunakannya tim manajemen pengawasan atau supervisory management. Untuk sekolah yang kecil atau struktur organisasi tanpa ada bagian-bagian, semua guru atau personel sekolah diikutsertakan dalam pembuatan perencanaan, pembuatan keputusan, serta menilai perkembangan serta bagian program pendidikan. Lalu, petunjuk yang
ke-9 atau yang terakhir, yaitu mencari jawaban atas berbagai pertanyaan dasar tentang inovasi di sekolah. Tujuan utama inovasi di sekolah itu meningkatkan kualitas sekolah. Lalu inovasi atau perubahan di sekolah seharusnya untuk meningkatkan kualitas sekolah, tetapi sering terjadi perubahan sekolah diadakan dengan tujuan yang tidak benar, yaitu untuk membantu kelompok orang tertentu dengan biaya atas nama sekolah. Kejadian itu harus dihindari karena sangat merugikan nama sekolah. Inovasi diadakan untuk kemajuan sekolah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.